Di beberapa negara besar di Eropa dan Amerika sedang merayakan Halloween. Perayaan yang memperingati tentang kepercayaan kekuatan roh-roh jahat setelah mati. Jika di Indonesia, perayaan seperti itu mungkin sama halnya kita memperingati Hari Hantu. Kita akan melihat orang yang tiba-tiba jalan di trotoar dengan kostum ala kuntilanak atau genderuwo. Akan tetapi, di Indonesia tidak ada perayaan semacam itu. Namun bicara jenis hantu, Indonesia punya banyak sekali ragam jenis hantu. Mau tahu? Ini di 40 jenis hantu yang dipercayai orang Indonesia sebagaimana dilansir dari situs Juru Kunci. Akar Mimang, Jawa. Akar Mimang memang wujudnya tidak banyak yang tahu. Kalau ada orang jalan di hutan terus berasa muter-muter atau tersesat. Konon katanya orang itu sedang melewati akar mimang. Hantu Banyu, Samarinda. Hantu Banyu disebut memiliki ciri-ciri berbau busuk dan amis. Masyarakat mempercayai sosok ini muncul saat air sungai mulai pasang atau menjelang maghrib. Saat sosok hantu Banyu muncul, diyakini orang-orang yang masih berada di pinggir sungai akan hanyut. Hantu Jeruk Purut, Jakarta. Hantu pendeta tanpa kepala, sering menampakkan diri di sekitar tempat pemakaman umum, Jakarta Pusat. Jerangkong, Jawa. Jerangkong namanya adalah setan yang berwujud kerangka manusia. Mereka jarang sekali muncul, tetapi apabila muncul jerangkong akan membawa kejadian yang tidak baik. Hal ini karena jerangkong merupakan salah satu jenis makhluk halus yang suka mencelakai manusia. Jurik Jarian, Sunda. Kata, jurik jarian, mulanya berasal dari bahasa Sunda, yakni jurik berarti hantu dan jarian artinya sampah. Sehingga jurik jarian adalah sebutan makhluk mistis hantu penghuni tempat sampah. Kemangmang, Jawa. Kemangmang adalah makhluk yang tidak memiliki badan, kaki, dan tangan. Kemangmang hanya terdiri dari kepala saja. Bentuk dari kemangmang seperti buah kelapa yang bolong seperti digigit tupai. Bagian lubang tersebut konon berfungsi sebagai mulut. Wujud dari kemangmang adalah seperti bola api yang melayang-layang. Oreng Pote, Bawean. Menurut masyarakat Pulau Bawean, hantu Oreng Pote memiliki bentuk fisik seperti manusia, namun memiliki kulit pucat pasi seperti mayat. Masyarakat juga meyakini bahwa hantu Oreng Pote merupakan arwah dari jelmaan salah seorang penjajah yang tewas di Pulau Bawean akibat dari penyiksaan. Palasik, Minangkabau. Umumnya, penampakan palasik ini seperti kepala tanpa badan melayang. Mereka melepas kepalanya untuk mencari makan. Makhluk ini juga disebut palasik kaduang atau dalam bahasa Minang artinya terpotong atau buntung. Palasik jenis tersebut akan melepas kepala untuk mencari makan. Reng Tua Malam, Madura. Penampakannya berupa orang tua yang sedang merokok dan berjalan di malam hari. Konon yang bisa mengambil rokoknya akan menjadi sakti. Tuyul, Jawa. Wujudnya berupa anak kecil berkepala botak dan telanjang dengan memakai celana dalam. Biasanya dibuat pasugihan. Menurut mitos, orang yang mencukur alisnya bisa melihat tuyul. Bayi Trek, Jawa. Hantu yang berasal dari arwah bayi-bayi yang keguguran. Berwujud belalang besar berkepala bayi.
Kemunculannya diikuti suara kayu pecah. Genderuwo, Jawa. Dalam cerita rakyat, Hodam Genderuwo sering digambarkan sebagai makhluk berwujud besar dan menakutkan dengan bulu hitam yang tebal, taring yang tajam, serta mata yang tajam dan menakutkan. Begu Ganjang, Sumatera Utara. Hantu yang satu ini dipelihara untuk mencari kekayaan. Syaratnya dengan mengorbankan nyawa manusia sebagai tumbal. Jika ada yang melihat, tubuhnya akan semakin tinggi. Leak, Bali. Menurut kepercayaan lainnya dari orang Bali, Leak adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Padahal, bentuk sesungguhnya dari Leak adalah orang yang memiliki lidah panjang dan gigi tajam. Wong Samar, Bali. Wong Samar adalah bangsa lelembut yang tinggal di tengah hutan bakau dan tepian sungai bersuasana sejuk. Makhluk ini tidak tampak oleh mata orang biasa, ada pula yang pernah melihat lelembut ini dengan ciri-ciri kulit hitam pekat, tidak mempunyai garis hidung, rambut basah yang kusut, dan baunya yang busuk. Memedi, Bali. Memedi merupakan makhluk halus yang dipercayai di Bali, di mana memedi ini dipercaya akan mendiami semak-semak, pepohonan, ataupun batu besar, ujar praktisi spiritual. Makhluk gaib ini senang bermain dengan anak-anak di mana anak tersebut akan disembunyikannya sehingga tidak bisa ditemukan. Gamang, Bali. Gamang adalah salah satu hantu menurut kepercayaan masyarakat Bali. Gamang merupakan makhluk yang tinggal di sungai. Sesuai dengan namanya, makhluk mitologi Bali ini memiliki bentuk yang tidak jelas, dan terkadang mereka sering menculik orang-orang yang berada di pinggiran sungai. Tonya, Bali. Tonya merupakan makhluk halus yang berbudaya, maka mereka sangat menyukai keramaian atau festival. Beberapa cerita yang berkembang di kalangan masyarakat mengatakan bahwa mereka sering kali mengikuti atau menghadiri festival adat atau upacara adat, salah satunya festival adat pura yang digelar di desa. Celuluk, Bali. Celuluk merupakan anak buah dari ratu para leak yaitu Rangda. Celuluk memiliki ciri mata yang berlubang, gigi yang besar, kepala yang botak bagian depan, tawa yang sangat mengerikan dengan wujud yang seram. Selak atau tuselak, Lombok. Selak berasal dari kata salak, bahasa Lombok yang artinya salah, karena ilmu selak termasuk syirik. Ada juga sebagian yang menyebutnya dengan tuselak. Ilmu ini berlawanan dengan agama Islam karena meminta bantuan dan memiliki perjanjian dengan setan dan jin. Jengkot, Jawa. Jengkot adalah boneka berwujud mirip manusia yang memiliki ukuran kecil bervariasi sekitar 10–20 cm. Berkulit gelap dengan tekstur kasar seperti mumi, berwajah seperti tengkorak, dan bertaring mencuat serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Biasanya jengkot digunakan untuk hal negatif. Kuntilanak, Nusantara. Kuntilanak bahasa Melayu, Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia, atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir atau keguguran. Pocong, Nusantara. Menurut mitos,
Kemunculan hantu pocong terjadi sekitar 40 hari setelah kematian seseorang. Mayat ini diyakini mencari manusia untuk membantu melepaskan ikatan kafannya supaya dapat bebas menuju alam akhirat. Kemunculan pocong ini ditandai dengan munculnya asap di kuburan seseorang. Wewe Gombel, Nusantara. Diceritakan bahwa Wewe Gombel atau juga di tempat lain disebut Kalong Wewe, merupakan jelmaan seorang wanita yang rohnya gentayangan. Itu disebabkan karena ia mati bunuh diri di sebuah pohon di kawasan Bukit Gombel. Sebelum bunuh diri, perempuan itu memergoki suaminya yang sedang meniduri perempuan lain. Sundel Bolong, Nusantara. Dalam mitologi Indonesia, Sundel Bolong adalah hantu mitos Nusantara yang berwujud wanita berambut hitam panjang cantik dan berbaju putih panjang, wujudnya mirip kuntilanak. Mitos tersebut terkait erat dengan pelacur. Artinya, pelacur yang berlubang, mengacu pada lubang besar yang konon muncul di punggungnya. Siluman, Nusantara. Siluman adalah makhluk halus yang tinggal dalam komunitas dan menempati suatu tempat. Mereka melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari layaknya manusia biasa. Mereka juga mengenal peradaban, wujud mereka sebagian besar adalah binatang. Kuyang, Kalimantan. Kuyang adalah siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah perempuan setelah melahirkan. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan